Baik, Bapak Ibu Saudara, saat ini tema yang saya akan bawakan itu menyenangkan Tuhan ya. Mari kita buka di Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, saudara, eh dulu ada sebuah lagu yang kita sering nyanyikan ya, lagu lama saudara ya, yang judulnya itu Menyenangkanmu saudara. Ya, yang refnya itu menyenangkanmu, senangkanmu. Saudara pasti tahu saudara ya, apa namanya eh, lagu itu. Dan saudara, menyenangkan hati Tuhan itu kan bukankah itu suatu yang menjadi kerinduan kita semua? Ya, sejak semula ketika kita dilahirkan kembali, saudara ya, pasti ada suatu kerinduan untuk menyenangkan hati Dia, saudara. Dan saudara, ketika kita belum menjadi orang percaya, itu tidak ada, saudara, kerinduan itu, saudara. Dan memang nggak ada sama sekali. Tapi ketika kita lahir baru, saudara, kita mengenal Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, itu ada sesuatu yang muncul, saudara, yaitu kerinduan untuk berkenan, kerinduan untuk menyenangkan hati Dia, kerinduan untuk berterima kasih kepada Dia. Kenapa, saudara? Karena kasihnya telah tercurah. Dia itu mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan ketika kita masih berdosa, saudara. Dan ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, ya, mengenal Dia, itu ada suatu rasa yang ingin berterima kasih, ingin menyenangkan Dia selalu, Tuhan, saudara. Dan saudara, ketika saya pertama kali mengalami kelahiran baru, saudara ya, saat itu saya nggak ngerti apa-apa, saudara. Saya belum tahu firman Tuhan, saya tidak kenal namanya lagu rohani, saudara ya. Tapi ada suatu keinginan untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya, rasa ingin menyenangkan Tuhan, ya. Itu saya pengen ekspresikan itu, saudara. Dan pada saat itu, saudara ya, saya kan cuma bisa main gitar, saudara ya. Saya ambil gitar, saya nyanyi, ada teman saya di situ, saudara. Atau saya pengen berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Dan saya main gitar, menyanyikan lagu, saudara ya. Saya juga lupa lagunya, saudara, itu kayaknya lagu klasik, bukan lagu rohani sebenarnya, saudara. Tapi ketika saya nyanyikan gitar itu, saudara ya, teman saya sampai loncat, saudara. Wow, Roy, ini kamu lagu apa itu? Saya sampai merinding gitu ya. Kamu bawainnya kayak sungguh-sungguh banget. Saudara, itu luar biasa, saudara ya, karena ada sesuatu yang terpancar, saudara, dari keinginan hati yang ingin menyenangkan Tuhan, saudara. Dan saat ini, saudara, masih adakah kerinduan itu di dalam hati kita, saudara, untuk menyenangkan Dia senantiasa? Apakah sudah mulai memudar dan kita tidak lagi rindu, saudara? Saudara, apakah saat ini, saudara, kita ke gereja hanya sekedar rutin ya setiap minggu, saudara ya? Cuman mau datang, tapi tidak ada kerinduan? Ataukah saat ini kita datang dengan hati yang rindu, memuji, menyembah Dia, ya, ingin menyenangkan hati Dia, saudara? Nah, saudara, biar kita periksa hati kita masing-masing saat ini, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana kita tetap terus, saudara, mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Dia, saudara ya. Nah, kita kembali buka di Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, saudara, kita sudah belajar dan seringkali diingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya ini, haruslah
namanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kita sudah hafal dan itu jadi ayat favorit ya bagi orang-orang Kristen. Tapi juga ayat itu paling sering dibalik, saudara ya. Yang ada tuh ujung-ujungnya semua akan ditambahkan, itu yang dicari, saudara. Bukan carilah kerajaan Allah dulu. Nah, saudara, dengan jelas di ayat 17 tadi ya, kita buka lagi, saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, ya, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, saudara, memang kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, juga apa yang kita pakai, saudara ya. Kerajaan Allah itu bukan tambahannya itu, saudara. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita membaca sekilas, ada 3 kata di situ, saudara. Ada namanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, itu sepertinya masing-masing berdiri sendiri, saudara. Tapi kalau kita baca itu seolah hanya sukacita oleh Roh Kudus, yang ada Roh Kudus ya, saudara. Tapi sebenarnya tidak demikian, saudara. Kalau di terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan yang lain tuh dikatakan bahwa but is in the realm of Holy Spirit filled with righteousness, peace, and joy. Kalau kita boleh terjemahkan itu, saudara ya, bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi memang semuanya Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu ya Roh Kudus semuanya, saudara ya. Karena memang demikian. Nah, kita lihat satu persatu, saudara ya. Nah, pertama soal kebenaran. Saudara, di Yohanes 17 ayat 17b dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Dan memang firman itu adalah kebenaran. Tetapi tanpa Roh Kudus, saudara, firman itu mati, saudara. Dia cuma tulisan belaka, saudara ya. Jadi tidak menjadi firman yang hidup. Soal kebenaran ini, saudara ya, kita juga bukan hanya pendengar, tapi kita juga menjadi pelaku dan kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Melakukan kebenaran, ya, kita bisa melakukan kebenaran, tapi tanpa Roh Kudus itu menjadi hukum, saudara. Tidak akan menjadi perbuatan yang menjadi berkat dan menghidupkan atau menjadi kehidupan buat orang lain, saudara. Jadi kerajaan Allah itu adalah soal taat dan melakukan firman kebenaran oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara ya. Yang pastinya, saudara, kalau kita melakukan sesuai dengan Roh Kudus itu ya, itu pasti sesuai dengan kehendak Allah dan pasti menjadi berkat dan kehidupan bagi banyak orang, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran itu tadi, ya. Nah, sekarang soal damai sejahtera, saudara. Nah, Alkitab menyatakan dengan jelas ya, damai sejahtera dari Kudus itu berbeda dengan damai dari dunia. Itu ada di Yohanes 14 ayat 27, tidak ada di slide, saudara ya. Tapi kita mau lihat lebih lagi ya, di Filipi 4 ayat 7. Mari kita baca, saudara ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di sini ayat menjelaskan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kalau damai dari dunia ini ya terbatas, saudara ya, hanya pada akal pikiran, itu tidak akan pernah melampaui, saudara. Kalau firman Tuhan tadi kan dikatakan melampaui segala akal. Ya, kalau dunia ini nggak akan melampaui, saudara. Ya terbatas pada akal saja. Nah, orang dunia ini atau orang yang belum percaya tuh akan merasa damai, saudara. Ketika dia menganalisa suatu kondisi atau situasi dan dia lihat bahwa wah semuanya aman, nggak ada bahaya, ya semuanya baik-baik aja, dia akan merasa ya damai, saudara. Tapi kalau damai dari Tuhan itu beda, saudara ya. Itu tidak tergantung dari situasi atau kondisi di luar sana, tuh. Nah, saudara ingat cerita badai yang menyerang perahu di mana waktu itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus sedang tidur, saudara ya. Kita lihat, saudara, Yesus nggak kepengaruh sama sekali.
dia tidur ya sepertinya ya damai gitu saudara ya. Dan murid-muridnya pada ketakutan saudara ya. Tapi ngapa itu terjadi ya? Damai sejahtera Allah itu ada di dalam diri Yesus saudara. Nah itu. Jadi kerajaan Allah itu bukanlah memang tadi ya, bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera yang sebenarnya berasal dari Allah. Yang situasi, kondisi, keadaan di luar itu tidak bisa mengaruhi saudara ya. Nah saudara, sudahkah damai sejahtera Allah itu ada di dalam diri kita yang melampaui segala akal? Atau cuma kita merasa damai karena itu terbatas pada akal pikiran kita, sehingga karena kita lihat situasi sekeliling kita aman-aman aja kita merasa damai? Tapi damai sejahtera Allah itu lebih dari itu saudara ya. Dan kita akan lanjutkan ke poin ketiga, yaitu soal sukacita. Nah saudara, berapa minggu yang lalu kita belajar dari Pastor Doni nih saudara, mengenai sukacita. Seperti disampaikan saat itu, sukacita Tuhan itu emang adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is your strength. Mengapa sukacita itu menjadi kekuatan kita saudara? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah ya, bukan akan melakukan ya, sudah melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Juga karena kita percaya Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita, saudara. Itu timbul, saudara, karena kita percaya kepada Dia. Dan sukacita itu dari dalam, saudara ya, tidak dipengaruhi lagi seperti damai sejahtera dari luar, saudara. Nggak dipengaruhi lagi. Dan inilah, saudara ya, kerajaan Allah itu adalah soal sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Dan itu yang Tuhan mau ajarkan pada kita, saudara ya. Jadi bukan soal yaitu tambahannya makan minum pakai, saudara. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Itulah ketiga realita ya, atau manifestasi dari kerajaan sorga yang barusan kita belajar dari ayat 17 ini. Dan sekarang kita ke ayat 18. Saudara. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, dikatakan barang siapa melayani dengan cara ini, ya. Itu cara apa ya? Gitu saudara ya, mungkin ada bertanya. Tadi saya sudah terangkan ya, melayani Kristus dengan ketiga hal tadi dalam kerajaan Allah ya. Kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera oleh Roh Kudus, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi melayani Kristus harus sepenuhnya mengandalkan Roh Kudus sebenarnya, saudara. Ya, dan bukan melayani dengan kekuatan dan kemampuan diri kita. Dan apa yang terjadi kalau kita melayani dengan cara ini ya, atau Roh Kudus yang sepenuhnya menguasai, saudara, ia akan berkenan pada Allah atau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saudara, saya memilih kata menyenangkan hati Tuhan ya, saudara. Memang kalau di terjemahan bahasa di Amplified dan yang lain tuh dikata pakai pleasing ya, gitu loh, menyenangkan gitu loh. Jadi bisa juga itu berkenan, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ketiga hal itu memang harus ada. Kebenaran yang kita lakukan ya, sukacita oleh Roh Kudus, damai sejahtera itu harus termanifestasi dalam hidup kita, saudara. Tuhan tidak bisa disenangkan, saudara, kalau kita melayani Dia dengan kehendak diri kita ya, dengan motivasi untuk kepentingan kita. Apalagi uang, saudara ya, khususnya di zaman ini, itu adalah the biggest motivasi, saudara ya. Seseorang melayani Tuhan itu bisa terjadi, saudara ya. Jadi karena uang, saudara ya. Bukan karena Tuhan, bukan karena tadi kerajaan Allah, saudara. Jadi Tuhan nggak akan disenangkan, Tuhan tidak akan berkenan kalau kita melayani di luar dari itu. Tuhan tidak akan senang kalau bukan Roh Kudus yang ambil alih, yang take over. Nah,
Karena kalau semua itu dengan kemampuan kita, itu semua akan sia-sia, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, dikatakan dia akan dihormati oleh manusia. Saudara, ketika seorang menyenangkan hati Tuhan, pastinya itu berbeda dengan orang dunia, saudara. Perbuatannya itu akan mencerminkan Kristus yang di dalam dirinya, saudara ya. Akan berbeda memang. Dia akan menjadi suka orang yang menolong, ya. Orang yang baik hati, tidak pernah menjelekkan orang, tidak mau kompromi, saudara ya. Ya, dengan dosa, dengan kejahatan, ya. Nggak sombong, saudara ya. Menghargai orang lain. Nah, saudara, ketemu dengan orang seperti ini, itu pasti kita akan taruh hormat, saudara ya. Otomatis, saudara, ini hormat, kita hormat kepada orang seperti ini. Karena apa? Ya, seperti itu, saudara. Dia dihormati oleh manusia, ya karena Roh Kudus yang memang menguasai dia. Dia melayani Tuhan dengan cara seperti itu, saudara. Nah, sekarang, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan. Mari kita buka di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca ini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Atau di bahasa Inggrisnya itu poor in spirit, saudara ya. Miskin di sini terjemahkan kalau di bahasa aslinya itu petokos, saudara ya. Itu artinya miskin semiskin-miskinnya. Itu artinya orang itu adalah orang yang helpless, ya, powerless, yang dia tuh nggak ada power sama sekali, yang udah nggak ada harapan istilahnya, saudara. Nah, kondisi orang yang petokos itu di hadapan Allah itu benar-benar orang yang memang nggak punya apa-apa, yang tidak ada apa-apanya lagi, yang dia nggak bisa mengandalkan apa-apa lagi. Nah, contoh seorang miskin, saudara, yang bisa cari makan nih ya, entah dia dikasih orang, dan maaf, mungkin dia dapat makanan itu dari pembuangan sampah dari sebuah restoran, dia masih bisa makan orang ini, saudara ya. Nah, itu masih belum petokos, saudara. Tapi kalau petokos itu dia seorang yang absolut miskin, dia nggak bisa cari makan, udah nggak bisa, saudara. Ya, udah nggak mampu lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Mau cari makannya udah nggak bisa. Mungkin dia hanya tergeletak aja, dan kalau ada orang lewat dia ada yang ngasih ya, dia baru makan, saudara. Tapi dia nggak bisa cari makan sendiri. Nah, itu namanya petokos, saudara. Tapi di sini firman ini dikatakan, saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, atau petokos di hadapan Allah. Itu artinya orang miskin yang semiskin-miskin tadi, saudara, dia totally 100% nggak bergantung lagi pada dirinya, karena nggak ada lagi apa-apa, saudara. Tapi dia akan 100% bergantung pada Allah. Makanya dikatakan berbahagialah, saudara. Tidak ada kekuatan diri lagi, kepintaran diri lagi, kemampuan diri lagi, saudara, yang dia bisa andalkan. Udah nggak ada, saudara. Nah, saudara, total bergantung penuh kepada Allah. Itu dikatakan berbahagialah. Luar biasa. Nah, saudara, apakah saat ini kita masih ada yang kita andalkan, saudara? Kita menjalani kehidupan ini, ada situasi keadaan, ya. Apakah kita masih mengandalkan diri kita, atau bahkan mengandalkan orang lain? Tidak benar-benar petokos, 100% mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu belum berbahagia, dikatakan. Tapi yang berbahagia ini yang disebutkan Tuhan, itu orang yang 100% mengandalkan Tuhan. Yang dia tidak mengandalkan, ya memang nggak bisa lagi mengandalkan diri. Karena dia tahu semua yang dia andalkan, kalau dia mengandalkan diri sendiri, itu akan gagal total, saudara. Nah, bagi dunia, orang-orang seperti ini, saudara, itu orang-orang yang tersisihkan, dianggap tidak berarti, ya, bahkan memalukan, saudara. Tapi tidak bagi Tuhan, saudara. Yang pertama tadi yang berbahagia, dikatakan berbahagia, saudara. Tapi kita lihat lagi di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28.
Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah, saudara, pernahkah saudara merasa saya kok nggak berarti ya? Saya ini kok lemah gitu. Kita lihat orang lain, wah pinter-pinter ya, wah hebat gitu. Kita merasa nggak berarti dan eh, banyak gagal seperti itu ya. Kita seperti itu sudah ya. Tapi ada good news sudah ya. Sudah lihat, Tuhan pilih orang-orang yang tadi apa? Bodoh, lemah, tidak tergantung, yang hina, yang tidak berarti sudah. Itu Tuhan pilih sudah. Buat apa? Untuk memalukan yang kuat, untuk meniadakan yang berarti saudara. Nah saudara mungkin bertanya, lo kok bisa orang-orang yang nggak ada artinya itu, yang udah nggak bisa buat apa-apa, yang nggak ada powernya, kok bisa memalukan orang yang kuat, yang meniadakan yang berarti? Kok bisa? Nah, kita balik lagi ke ayat Matius 5 ayat 3 tadi, saudara ya. Karena firman ini berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu belum selesai, saudara. Tetapi ada lanjutannya. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, ada amin? Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Empunya itu adalah artinya merekalah yang punya kerajaan Allah. Ini bukan cari kerajaan Allah lagi, tapi mereka sudah punya kerajaan Allah. Itu orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang petokos tadi. Tapi yang sebenarnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan 100%. Nah, orang-orang yang mengandalkan sepenuhnya inilah orang-orang yang bisa memalukan orang yang kuat, yang bisa meniadakan yang berarti. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengandalkan diri mereka, tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Orang-orang inilah saudara yang berjalan dalam kebenaran oleh Roh Kudus, yang dia punya damai sejahtera dari Tuhan, yang dia punya sukacita oleh Roh Kudus. Saudara. Inilah orang-orang seperti itu, saudara ya. Dan contohnya siapa, saudara? Raja Daud, saudara ya. Raja Daud ini kalau kita baca, saudara ya, orang paling muda di antara saudaranya. Dia itu kerjaan cuma ngangon kambing domba, nggak dianggap ini sama bapaknya sama saudaranya ya. Tapi dia dipilih Allah, saudara. Dan apa, saudara ya? Dijadikan dan menjadi, saudara ya, raja yang paling besar dalam sejarah bangsa Israel. Itu Raja Daud. Dari orang-orang yang raja itu yang seperti nggak berarti gitu, yang nggak dipandang. Tapi seperti Nabi Samuel katakan, Tuhan melihat hati. Tuhan tuh melihat hati Daud. Karena Daud ini orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Sejak dari masa mudanya, ketika dia melawan beruang singa ya, dia sudah mengandalkan. Dia katakan, Tuhanlah, Allah lah yang melepaskan aku dari cakar beruang dan harimau itu. Daud itu orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, saya percaya dia orang yang petokos, yang dia tidak mengandalkan diri sendiri. Totalis penuhnya dia mengandalkan Tuhan. Dan siapa lagi, saudara? Murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Ini udah jelas, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu kan siapa, saudara? Kebanyakan nelayan, saudara. Murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang nggak berpendidikan, saudara. Yang nggak berarti sebenarnya di dunia ini, tapi dipilih Allah loh, saudara. Ya. Dan dipakai luar biasa, saudara. Nah, kita bisa ada saat ini, kita bisa berzoom ini, saudara. Ini karena buah pelayanan mereka, saudara. Kekristenan ada di dunia ini, itu karena mereka, saudara. Karena dipakai oleh Tuhan. Karena mereka itu orang-orang yang petokos, yang mengandalkan sepenuhnya.
yang nggak mengandalkan diri lagi, mengandalkan sepenuhnya pada Tuhan. Saudara. Nah, kita buka berikutnya ayat Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, saudara, suatu hari ya ada anak-anak kecil yang mau datang kepada Tuhan, dihalang-halangi saudara oleh murid-muridnya. Nah, Yesus melihat hal itu, dia marah saudara. Dia katakan, biar anak-anak itu datang ya. Jangan dihalangi. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mengatakan di firman ini bahwa orang-orang seperti itulah ya, anak-anak kecil itu yang empunya kerajaan Allah. Ya, bukan anak-anak kecil yang punya kerajaan Allah, tapi orang-orang seperti anak-anak kecil ini yang empunya kerajaan Allah. Saudara, saya tidak akan membahas tentang sifat atau karakteristik seorang anak kecil, saudara ya. Mengapa mereka disebut mempunyai kerajaan Allah. Tapi ada satu hal yang dimiliki seorang anak kecil, saudara ya. Mereka ini punya namanya percaya yang bulat kepada orang tuanya. Nah, anak-anak kecil ini mereka tidak akan pertanyakan kepada orang tuanya apakah sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan, nggak pernah tanya. Kalau mereka lapar ya, mereka tinggal datang kepada orang tuanya. Ma, saya lapar, mau makan. Dia nggak pikir ada gimana caranya. Dia cuma tahu orang tuanya pasti menyediakan makanan buat dia. Nah, saudara, percaya yang bulat ini, saudara. Makanya disebut oleh Tuhan itu empunya kerajaan Allah. Saudara. Yang punya kerajaan Allah. Karena dia punya namanya percaya yang penuh, bukan kurang percaya. Ya, tidak ada namanya anak yang kurang percaya pada orang tua, tidak ada namanya anak yang bahkan curiga kepada orang tua, saudara. Mereka sangat polos, sangat percaya dan mengandalkan orang tuanya dalam segala sesuatu, saudara. Nah, punya sikap hati seperti ini menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, banyak sekali dalam firman Tuhan juga berkata, percayalah, Tuhan bilang, percayalah. Tuhan juga sering menegur, mengapa kurang percaya? Itu saudara. Karena percaya itu penting banget. Itu ya dasar dari suatu hubungan. Kalau tidak ada percaya atau iman itu, ya sebenarnya nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah namanya kenal Tuhan. Nah, orang yang punya percaya seperti anak kecil ini, yang bulat ini menyenangkan hati Tuhan. Pada dasarnya, saudara, orang yang percaya penuh ini, dia akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia akan ada damai sejahtera, dia ada sukacita dalam Roh Kudus. Dia tidak akan mengandalkan diri lagi, saudara. Seperti di ayat Ibrani 11 ayat 6a, ayat terakhir, saudara ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi demikian, saudara. Tanpa iman, tanpa percaya kita, saudara, yang penuh itu, saudara, nggak mungkin dapat menyenangkan Tuhan, saudara. Mari, saudara, kita sungguh-sungguh mengandalkan dan percaya penuh kepada Dia. Terus punya hubungan, saudara, dan andalkan Dia sepenuhnya. Ya, itu akan menyenangkan hati Dia. Dan kerinduan kita akan tercapai, saudara. Kan kita pengen menyenangkan Dia terus-menerus, kan, saudara ya. Mari, saudara, di akhir dari firman yang saya sampaikan ini, rindukah saudara menyenangkan Tuhan, saudara? Rindukah saudara berkenan di hati Tuhan senantiasa, saudara? Saya juga rindu, saudara. Mari kita mencari kerajaan Allah, mengalami dan sampai mempunyai kerajaan Allah itu, saudara. Kebenaran oleh Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, saudara, itu harus ada. Dan Roh Kudus yang menggerakkan ini semua. Roh Kudus yang memanifestasikan itu. Dan biarlah itu ada dalam pada kita, dan saudara, seperti dikatakan firman tadi, itu akan menyenangkan hati Dia. Saudara, pastikan kita juga menjadi orang yang totally percaya
punya percaya yang penuh. Mengandalkan Tuhan seperti seorang yang petokos dan anak kecil tadi, saudara. Hanya kepada orang-orang seperti itu, saudara ya, dikatakan mereka lah empunya kerajaan Allah. Mereka punya kerajaan Allah itu, saudara. Dan orang-orang seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Amin.